Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Setelah kemarin dihebohkan jagat dunia maya dengan penyambutan banner Hizbut Tahrir Indonesia terhadap Anies Rashid Baswedan di Banten itu, dan kemudian Nasdem membantah habis-habisan bahwa itu dilakukan oleh pendukung Anies Rashid Baswedan. Nah sekarang Ahmad Khozinuddin, ya, aktivis sejati Hizbut Tahrir Indonesia, turut menanggapi urusan ini. Dan bagi saya ini sudah tidak lagi kita harus bertoleransi, khususnya kepada orang seperti Khozinuddin. Udah terang-terangan seperti ini. Bahkan dia mengatakan kalau misal ada terbentuk khilafah di Banten, maka seluruh wilayah yang lain wajib menegakkan khilafah, khalifah. Kalau enggak, ya maka harus dibunuh kalau ada khalifah dua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini sudah nggak bisa dibiarkan. Mau seperti apa? Mau nunggu apa? Mau nunggu virus ini kemudian nyebar ke berapa puluh juta orang di Indonesia? Kalau orang seperti Khozinuddin dibiarkan, capek kita menanggapi mereka tuh. Ayo dong aparat dong. Kalau memang kita meyakini penuh bahwa ideologi HTI itu melanggar di Republik ini, maka ciduk dong para ideolognya. Kalau para ideolognya tetap dibiarkan berkeliaran, ngoceh sana, ngoceh sini, menyebarkan doktrinnya, menyebarkan virusnya, nggak bakalan berhenti kita. Terus aja ada orang yang seperti ini. Karena 1, 2 orang, 3 orang, 1.000 orang, 10.000 orang, pasti bakal ada yang terperdaya oleh ucapan seperti Khozinuddin yang dibungkus segala apapunnya dengan agama, dengan Al-Quran, dengan hadis. Padahal itu jelas-jelas diselewengkan. Makna khilafah, makna khalifah itu diselewengkan oleh mereka. Emosi saya jelas kalau mendengar ucapan Khozinuddin, dan kalian juga pasti akan emosi. Kita coba dengar nih. Khilafah itu bukan hanya untuk Banten. Khilafah itu bukan hanya untuk Banten. Khilafah itu bukan hanya untuk Indonesia. Kalau kita bicara khilafah, itu untuk seluruh umat. Terlepas bahwa khilafah nantinya punya yurisdiksi atau wilayah negara di satu titik dan kemudian akan meluas di seluruh wilayah yang lain, sebagaimana dahulu daulah Islam yang pertama dipimpin oleh Nabi SAW ada di Mekah, dipimpin Nabi, di Madinah maksud saya, dipimpin Nabi, kemudian meluas, melakukan futuhat, penaklukan ke Mekah, dan kemudian sampai ke Syam, jadi era para sahabat, Syam, Palestina, itu di seluruh jazirah Arab, bahkan kemudian pada khalifah selanjutnya wilayah kekhilafan Islam meluas sampai ke Eropa, bahkan Asia, dan juga sampai ke wilayah kita ini. Dan Indonesia itu juga bagian dari khilafah. Kepemilikan atau eksistensi khilafah itu bagi seluruh kaum muslimin. Artinya begini, kalau khilafah itu sudah berhasil ditegakkan di suatu negeri, maka haram bagi kaum muslimin di negeri-negeri lainnya untuk menegakkan kekhilafahan. Karena sudah ada, ya, karena ada hadisnya, ya, idza bu'i ali khalifataini faqtulul akhira minhuma. Apabila dibayat, diangkat ya dua khalifah pada saat yang bersamaan, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Artinya memang kaum muslimin haram, ya, berpecah belah. Kaum muslimin mewajibkan bersatu di bawah satu panji Islam, satu negara dan satu pemimpin. Sampai dikabarkan dalam hadis tadi, idza bu'i'a li khalifataini faqtulul akhira minhuma. Apabila dibayat, ya, diangkat jabatan khalifah bagi dua orang, maka yang kedua itu dibunuh. Itu menunjukkan wajibnya kaum muslimin satu kekhilafan, satu khalifah. Maka tadi saya katakan, jika satu wilayah sudah tegak khilafah, maka kaum muslimin di negeri atau di wilayah lainnya haram menegakkan khilafah. Lalu apa tugas, kewajiban dan tanggung jawab kaum muslimin di negeri atau wilayah lainnya? Jadi mereka melakukan unifikasi, menyatukan negeri-negeri itu dengan kekhilafahan. Jelas? Mau nunggu apa lagi? Mau nunggu apa lagi? Mau nunggu nyebar ke berapa juta orang virus ini di Republik ini?
Saya orang Islam. Saya orang Muslim. Bukan berarti kita tidak mau, saya tidak mau kemudian aturan agama diterapkan di republik ini. Yang menjadi persoalan adalah, benarkah apa yang diupayakan oleh Khazirudin in the gang itu aturan agama yang tidak boleh ada satupun orang Islam melanggarnya? Benarkah? Di dalam Al-Quran itu jelas tidak ada kata khilafah sebetulnya. Yang ada itu khalifah. Inni ja'ilung fil ardi khalifah. Kita harus bisa membedakan itu. Khalifah itu ya kita masing-masing pribadi. Kalau khilafah menjadi sistemnya, kan mereka ingin memaksakan. Sistem itu dipaksakan dimanapun tempat dia tinggal, termasuk di republik ini. Padahal sistem kepemimpinan itu kita bisa ijtihad, dan memang seharusnya sekarang ijtihad, dan NKRI ini hasil ijtihad para ulama. Kalau memang apa yang diperjuangkan oleh orang-orang HTI itu juga benar ya secara aturan agama, maka semua orang Islam itu akan memperjuangkan itu. Coba saya beri saran kepada Khazirudin dan kawan-kawannya itu, ya, orang-orang HTI itu, kalau benar konsep Anda itu yakin 100%, termaktub di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, ya, pokoknya sudah tidak ada lagi argumentasi yang mampu membantahnya. Kalau Anda sudah yakin 100% itu, diskusikan coba konsep Anda itu dengan orang-orang NU. Diskusikan coba konsep Anda itu dengan orang-orang Muhammadiyah. Diskusikan coba konsep Anda itu dengan seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia. Biar yang berbicara khilafahnya itu bukan Anda, bukan cumur Anda dan kawan-kawan Anda. Biar bisa diterima oleh semua masyarakat Indonesia kalau memang benar konsep Anda, tidak akan ada yang membantahnya. Ya. Biar yang ngomong khilafah itu harus tegak itu bukan hanya Anda, tetapi NU juga ikut ngomong, Muhammadiyah juga ikut ngomong, seluruh pondok-pondok pesantren yang ada di republik ini ikut ngomong bahwa seharusnya kewajiban kita menegakkan syariat Islam khilafah. Maka yakin kalau seperti itu cara Anda bakal diterima oleh seluruh rakyat Indonesia yang Muslim khususnya. Tetapi kenapa Anda tidak lakukan itu? Tidak membuka dialog, tidak membuka perdebatan. Kenapa? Kenapa justru orang NU yang merekomendasikan untuk perkumpulan Anda dibubarkan? Orang-orang pesantren yang justru minta untuk perkumpulan Anda itu dibubarkan. Kenapa? Berarti ada masalah di sini tentang konsep pikiran Anda yang picik tuh. Berani nggak Anda coba dialogkan tuh konsep Anda dengan orang-orang NU, dengan Muhammadiyah, dengan seluruh pimpinan pondok pesantren di republik ini? Saya pesantren hampir 11 tahun. Pesantren tempat saya belajar agama di sana, pimpinan pondok pesantrennya belum pernah mengucapkan satu kalimat pun bahwa keharusan sebagai seorang muslim saat ini menegakkan syariat Islam khilafah. Belum pernah. Belum pernah. Kalau memang konsep Anda itu kewajiban untuk seluruh umat Islam melaksanakannya, menerapkannya, maka semua orang akan berbicara. NU bakal berbicara, Muhammadiyah akan berbicara, pimpinan pondok pesantren akan berbicara kepada santrinya. Gak usah repot-repot Anda kemudian ngotot seperti itu, gak usah repot-repot. Artinya apa? Memang konsepan mereka itu mentah dan gak bisa dipertanggungjawabkan secara apapun. Secara dalil, secara konsepnya juga mentah. Artinya apa? Mereka itu ngomong seperti itu nyasarnya ke orang-orang awam yang tidak paham agama, yang tidak ngerti agama, sehingga bisa mereka dibodoh-bodohi oleh konsep tabu, konsep gak jelas mereka. Oke? Kan si Khazirudin gak berani membuka dialog perdebatan itu.
Artinya ada masalah dengan konsep-konsep mereka tuh. Dulu Khozinuddin itu kemudian menawarkan proposal khilafah kepada Mahfud MD. Jawaban Mahfud MD merekomendasikan untuk orang-orang HTI itu dipimpin oleh si Khozinuddin dan kawan-kawannya itu, coba dialogkan konsep Anda dengan NU dulu. Nggak ada tuh. Si Khozinuddin dan kawan-kawannya datang ke PBNU untuk membicarakan konsep khilafah. Ya, padahal kalau sudah NU ngomong, Muhammadiyah ngomong, ini kita urgent harus tegak, saya kira bakal tegak tuh, nggak usah repot-repot. Artinya kan mereka bermasalah. Orang bermasalah di Republik ini masih dibiarkan. Orang yang menebarkan virus berbahaya kayak gini masih dibiarkan. Mau nunggu sampai kapan? Para ideolognya ini kemudian diciduk. Nunggu berapa orang yang teracuni? Ayo dong, tegas dong. Kita harus sama-sama sepakat bahwa konsep mereka, konsep khilafah gaya HTI itu memang harus diberangus di Republik ini. Para ideolognya apalagi, karena mereka lah yang menyebarkan virusnya. Organisasinya, perkumpulannya hanya wadah. Kemudian perkumpulannya ini dibubarkan, mereka bisa kok membuat perkumpulan yang lain, yang penting ideologinya masih ada. Kan nggak terlalu berguna membubarkan perkumpulan. Nggak terlalu berguna. Yang berguna banget itu menciduk para ideolognya. Karena ini kan basisnya doktrin, basisnya ideologi. Perkumpulan itu hanya cangkang. Nama Hizbut Tahrir Indonesia itu hanya cangkang. Ya, yang paling berbahaya ini isinya, orang-orang di dalam itu tuh, para ideolognya itu tuh, salah satunya Khozinuddin. Ayo dong, tegas dong. Jelas lah, mereka udah nggak betul di Republik ini. Dan ternyata kan kita mengetahui, oh benar berarti, ya spanduk Hizbut Tahrir Indonesia itu yang menyambut kedatangan Anies Baswedan itu di Banten itu, mendukung penegakan khilafah itu, oleh mereka diterapkan oleh geng Khozinuddin dan kawan-kawannya. Dan memang korelasinya bisa banget terlihat, mereka dukung siapa untuk nanti di Pilpres 2024. Dan mereka kekeh sampai detik ini untuk mendirikan khilafah kok. Mudah-mudahan dengan video ini bisa terbuka semuanya. Dan aparat, mohon aparat tegas kepada para ideologi ini. Karena yang berbahaya itu satu kali lagi, para ideolognya. Para ideolognya. Bukan organisasinya, ini hanya wadah organisasinya. Ideologinya yang paling berbahaya tuh. Yang sampai sekarang berkeliaran menyebarkan doktrinnya. Siap bunuh-bunuhan mereka kok. Jelas kalimatnya, siap bunuh-bunuh. Betapa ngeri, bos. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.